Nah, misalnya ada yang tahu ini logo apa? Logo Apple. Logo Apple ini ternyata nggak asal buat gitu. Jadi kenapa gigitan di Apple-nya itu di sebelah sini? Kenapa di sebelah sini tuh eh, miringnya segini? Kenapa ini tangkainya itu di sini segini? Itu menggunakan matematika, nggak asal-asalan pilih. Dia membentuk dulu lingkar persegi-persegi yang kayak tadi gitu. Jadi dengan menerapkan matematika, dengan membentuk ini kita bisa membuat seni yang enak dilihat. Dan ini kan buatan manusia. Ternyata banyak hal-hal lain juga yang ada di alam semesta ini ya, itu memiliki rasio seperti ini yang bukan ciptaan manusia. Misalnya kalau kamu bandingkan perbandingan panjang antara lengan dari lengan sampai siku dibandingkan dengan dari siku sampai pergelangan tangan. Kalau dibandingkan kalian akan mendapat juga 1,6 tadi. Gitu. Jadi perkenalkan kembali, nama saya Kiki. Saya guru matematika di salah satu sekolah swasta di Depok. Saya sempat mengajar Olimpiade juga dan saya bertanggung jawab untuk penyelenggaraan IMC ini. Jadi berkaca dari hasil PISA yang diselenggarakan oleh OECD ya, kemampuan literasi matematika siswa Indonesia itu masih di bawah rata-rata dibandingkan dengan negara-negara lain. Rata-rata dari siswa-siswa kita itu punya kemampuan literasi yang kecil gitu. Nah, gimana caranya? Salah satu tujuan diadakannya kompetisi IMC ini adalah gimana caranya kita juga bisa berkontribusi ke Indonesia gitu, supaya nilai kemampuan literasi anak-anak di Indonesia berkembang. Salah satunya dengan mengadakan salah satu rangkaian IMC-nya dengan mengadakan seminar seperti ini. Kita coba mulai. Oke. Ada sebagian orang yang melihat katak, melihat kucing, dan mereka tertarik gitu, wah keren sekali. Ada juga yang tertarik melihat sistem tubuh manusia gitu kan. Di situ mereka tertarik, mereka ingin tahu lebih banyak, muncullah biologi, ya kan. Ada lagi mungkin yang melihat matahari, tertarik melihat sebagian kelompok dari manusia, penasaran, ingin mengetahui lebih dalam tentang bagaimana kerja matahari dan alam semesta lainnya, muncullah fisika dan lain-lain. Ada juga sebagian dari manusia penasaran, ingin membuat pesawat terbang, mengoptimalkan cara bekerja pesawat terbang, muncullah engineer dan teknologi. Jadi semua teknologi itu berawal dari rasa penasaran gitu kan, ingin tahu lebih banyak, ingin mengeksplor lebih dalam, muncullah ilmu pengetahuan atau science gitu. Nah, ada banyak cara untuk membagi science, tapi dari William Tavernetti ini, dia membagi science menjadi 4 bagian. Yang pertama natural science, yaitu seperti fisika, biologi, kimia, jadi mempelajari alam semesta lebih dalam, termasuk astronomi, mempelajari luar angkasa, mempelajari banyak hal, itu kita sebut natural science. Di dalamnya ada biologi, fisika, kimia, dan lain-lain. Kemudian ada yang kita sebut social science. Apa itu social science? Yaitu ada yang seperti ilmu politik, ekonomi. Itu salah satu ilmu yang disebut social science gitu. Kemudian ada lagi grup yang ketiga tadi, yaitu untuk mengeksplor lebih dalam, yaitu membuat pesawat, membuat mesin yang bisa membantu tim biologi memeriksa lebih dalam lagi terkait biologi. Nah, itu kita sebut bioteknologi dan sebagainya. Kemudian jenis ilmu pengetahuan yang keempat yaitu humanities. Di sini ada seni, ada musik, dan ada juga filosofi. Nah, kemudian kalau matematika ada di mana? Ada di grup yang mana nih matematika? Nah, matematika itu ada di semuanya, di semua lini itu ada. Di sains jelas, di fisika kita menggunakan matematika sebagai bahasa, di social science, di ekonomi kita menggunakan statistik dan sebagainya. Jadi matematika itu ada di semua aspek, termasuk di engineering, teknologi, kalkulus. Itu kan hal yang paling perlu dimiliki orang-orang teknik sipil, teknik industri dan lain-lain. Dan tentu saja di seni juga, di musik juga matematik terlibat banyak di sana. Oke, jadi itu sekilas saja mengenai
teknologi dan lain-lain, matematika. Jadi matematika itu pada dasarnya kita terbiasa mengenal matematika itu lebih ke kayak hanya menghitung penjumlahan, pengurangan, penambahan dan pengurangan, padahal di belakang itu kita punya banyak hal terkait matematika. Jadi kalau kita bicara definisi matematika, kalau yang disampaikan dari Rogerson ini, dia mendefinisikan matematika itu sebagai cara kita mengetahui pola. Bisa dilihat video berikut ini. Video yang sedang Bapak Ibu lihat sebetulnya itu hanya dengan membentuk lingkaran. Hanya dengan membentuk lingkaran dengan berbagai macam aspek terbentuklah sebuah pola gitu. Nah, jadi matematika itu adalah tentang menemukan pola. Jadi bahasa santainya definisi matematika itu orang-orang matematika atau pelajaran matematika esensinya itu dengan pertama-tama kita melihat pola, ya kan? Pola yang dimaksud itu ada ada aturan di situ, ada sistem, cara bekerja sebuah sistem dan sebagainya itu. Nah, kemudian aspek yang kedua itu gimana orang yang menemukan pola itu merepresentasikannya. Jadi kalau misalnya belum ada bahasa yang menjelaskan cara untuk menjelaskan pola tadi, mereka membuat bahasa sendiri. Matematika membuat notasi-notasi baru, dan dengan bisa merepresentasikan notasi itu, orang-orang bisa berbuat asumsi, memprediksi, melihat apa yang akan terjadi gitu. Dan tentu saja yang paling keren dengan matematik kita mengenable mengaktifkan orang-orang untuk bisa melahirkan banyak sekali hal keren. Kita akan melihat banyak di sini. Oke, kita akan lihat lebih dalam pentingnya merepresentasikan dan sebagainya. Pertama ini ada satu buku tentang tali sepatu aja ya, cara mengikat tali sepatu. Jadi banyak sekali cara untuk mengikat tali sepatu. Nah, kita analisa itu, kita bisa menganalisa, mencari tahu semua kemungkinan tali sepatu yang mungkin gitu. Nah, di situ kita bisa menganalisa dan melakukan banyak hal gitu. Ada lagi misalnya ini ada yang tahu ini bahasa notasi apa? Ini adalah notasi yang dipakai untuk sistem tarian tap dance gitu. Jadi dengan memberikan notasi untuk masing-masing gerakan, coba bayangkan tidak ada notasi gitu. Gimana cara dia membuat rangkaian gerakan yang menarik gitu. Caranya gimana? Dia representasikan dulu gerakan-gerakan kecil, setelah itu dia urutkan, kombinasikan nih. Dia rencanakan setelah gerakan ini mau gerakan ini, dilanjutkan gerakan ini dan gerakan ini. Jadi di situ bisa merencanakan, kemudian praktek dan muncullah gerakan-gerakan menarik gitu. Jadi merepresentasikan sesuatu itu sangat penting, sangat vital gitu. Ada lagi ini, ada yang tahu ini apa? Ini adalah mohon maaf ya tidak bisa interaktif karena pesertanya banyak. Apabila pesertanya 20 kita bisa tanya jawab ya, tapi ini pesertanya lebih dari 200, 300, jadi kita nggak bisa melakukan yang interaktif gitu. Oke, ini adalah bentuk lain dari cara merepresentasikan kata matematika, yaitu ini bahasa namanya Braille ya, buat teman-teman yang nggak bisa lihat. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan mereka, dengan teman-teman yang nggak bisa lihat dan nggak bisa mendengarkan, bisa berkomunikasi dengan ini. Ada lagi Morse. Kode Morse juga bahkan bisa diinikan dalam bentuk suara gitu. Jadi merepresentasikan sesuatu itu sangat penting. Kita coba lihat video lain. Oke. Jadi kita coba main-main dengan garis ya. Jadi bayangkan kita punya garis nih. Kemudian kita turunkan garis itu. Bayangkan kita punya tiang bendera lah. Kemudian kita miringkan setiap 1 cm, misalnya kita miringkan seperti ini. Oke, kita miringkan seperti ini. Apa yang akan terjadi? Dimiringkan tapi tetap di tanah gitu, jadi ke bawah sini terus. Apa yang akan kita dapatkan ketika kita main seperti ini? Kita lakukan terus pattern ini misalnya, menurunkan ini. Nah, secara tidak langsung dia akan membentuk sebuah kurva ya. Kalau kita lihat dari perspektif lain, kita akan menemukan hal seperti ini. Kalau kita duplikasi jadi 4, akan jadi seperti apa? Jadi seperti ini, jadi sebuah seni juga kan? Hanya dengan garis tadi. Kalau kita perpanjang lagi garisnya, kita perbanyak lagi garisnya dengan pola yang berkelanjutan tadi yang sama, akan muncullah sebuah parabola.
Ya, jadi ini parabola ini dibentuk hanya dengan garis. Kita nggak melakukan apa-apa kecuali menurunkan garis setiap 1 cm, dia turunkan ke bawah, ke bawah, ke bawah, akan jadi seperti ini. Jadi matematika itu adalah tentang menemukan pola, ya. Kita coba lihat lagi, kita coba main-main lagi dengan jadi sebelum saya lanjutkan ke contoh selanjutnya, jadi matematika itu secara nggak langsung mengaktifkan kemampuan kita sebagai manusia untuk merubah perspektif. Jadi kan ketika kita melihat sesuatu dari sisi yang berbeda, kita akan memahami lebih dalam sesuatu. Kita kan harus memahami banyak hal. Kita harus memahami kenapa kita hidup. Kita harus memahami tujuan hidup kita. Kita harus memahami apa tugas kita di tanggung jawab kita. Misalnya kalau guru tugasnya apa, kita kan harus paham. Nah, untuk meningkatkan kemampuan pemahaman kita terhadap sesuatu, kita perlu kemampuan untuk merubah perspektif. Nah, gimana caranya supaya kita jago dalam merubah perspektif ketika melihat sesuatu? Salah satu caranya dengan belajar matematika. Jadi, terlepas dari materi rumus yang akan dipakai atau enggak, matematika membantu kita meningkatkan kemampuan kita merubah perspektif. Nah, nanti kalian akan pakai dalam kehidupan sehari-hari untuk memahami banyak hal, memahami apa saja. Oke? Kita coba melihat angka 4/3 dari perspektif yang lain ya. Misalnya ada angka 4/3, kalau kita nyatakan dalam base 10, dinyatakan dengan 10 angka, kita akan mendapatkan angka 1,333. Tapi kalau kita nyatakan 4/3 dalam base yang lain itu, basis yang lain itu artinya kita menyatakan sebuah nilai dengan 2 angka saja. Jadi nggak boleh menulis angka lebih kecuali 0 dan 1 gitu. Itu bahasa komputer. Komputer itu menggunakan binary system. Jadi angkanya itu 0 sama 1 aja. Jadi kita bisa merepresentasikan banyak hal dengan 4/3 ini. Salah satunya ini kita bisa mengubahnya menjadi kartu domino gitu kan. Jadi kita bisa melihat angka 4/3 ini dari banyak aspek, dari perspektif yang lain. Kita coba cari lagi, misalnya ada yang merepresentasikan 4/3 itu sebagai 4 ke kanan, 3 ke bawah. Nah, akan muncullah garis ini, misalnya ini yang kita sebut Pitagoras nih. 3, 4, dan 5 itu pasangan triple Pitagoras yang sangat populer. Sangat familiar lagi. Ada lagi 4/3, ada yang melihat 4/3 itu sebagai sangat familiar kita, yaitu ini ukuran screen kita, ukuran screen komputer kita, ukuran screen layar-layar kita itu biasanya selalu 4/3 ya, ukur apa perbandingannya. Kita coba lagi lihat, ini yang paling menarik nih. Saya di sini di video bisa lihat ada 2 lingkaran. Di dalam lingkaran itu ada yang berputar kan. Nah, kecepatan dari masing-masing lingkaran ini kita ganti. Perbandingan kecepatan antara yang pertama dan yang kedua itu 4/3. Jadi maksudnya apa? Ketika lingkaran yang atas selesai berputar selama 4 putaran, lingkaran yang satu lagi akan selesai berputar selama 3 putaran. Jadi kecepatannya 4/3. Apa yang kita bisa lihat, apakah kita paham ya sampai sini? Nah, kemudian kita coba buat garis yang diagonal, horizontal dan vertikal dari titik yang berjalan ini. Dan kemudian kita taruh perpotongan dari garis ini. Bisa dipahami ya, ketika ini berputar artinya kan dia akan mendapatkan garis ke atas. Ketika ini yang lingkarannya lagi berputar, kita akan ada garis yang ke samping. Nah, titik perpotongannya kita tandai dengan 1 titik. Di sini kita akan menemukan lingkaran yang bergerak, ya nggak? Nah, apa jadinya kalau kita track nih? Menurut kalian kalau kita track kita track perjalanan garis ini, akankah dia membentuk sebuah pattern? Apakah itu random? Ya, kita lihat ya. Ketika kita buat garis seperti ini dan kita mulai track, ternyata pergerakan garis ini itu nggak random, membentuk sebuah pattern. Nah, ini yang disebut gambar dari 4/3 gitu kan. Hanya dengan merubah pola pikir kita, hanya dengan mengimplementasikan ini terhadap lingkaran, kita membentuk sesuatu yang indah gitu di sini. Jadi nah ini yang saya harapkan bisa kita dapatkan di seminar ini. Mungkin di kelas kita karena kepadatan kurikulum dan lain-lain, kita lupa gitu menyampaikan indahnya matematika. Kita lupa bahwa matematika itu menarik sekali gitu untuk dilihat. Seharapannya ya kita anak-anak belajar matematika itu bukan karena hanya
harus belajar gitu karena mungkin menarik. Nah, kita harus bisa mengaktifkan itu. Oke. Jadi kita kembali lagi ke presentasi. Jadi kesimpulannya bahwa matematika mampu mengaktifkan kemampuan kalian, kemampuan kita semua dari perspektif yang lain, ya. Nah, contohnya ini yang selalu kita lakukan di matematika sebetulnya. Contohnya ini persamaan simpel, X tambah X sama dengan 2X. Ini kan artinya kita melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda. Kalau yang sebelah kiri artinya kita menambahkan misalnya satu apel dengan satu apel. Kalau di sebelah kanan, kita melihat 2 dikali sebuah apel. Jadi setiap persamaan matematika itu sebetulnya kita sedang melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda, gitu ya. Kita coba lagi lihat video yang satu lagi ya. Kita coba melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda. Apa yang kita bisa lihat ya. Jadi kita punya, ini masih 4/3 nih, kita punya 4 segitiga yang kita coba bentuk menjadi sebuah 3 dimensi ya. Ini kita menyebutnya apa ini? Piramida ya. Kemudian kita coba gabungkan piramida ini jadilah sebuah oktahedron. Nah, kita pengen melihat oktahedron ini dari sisi yang lain. Misalnya apabila kita putarkan, ini yang sama ya. Ini adalah oktahedron, ini adalah bangun ruang yang sama, tapi ketika kita memutarnya dengan ini yang lain gitu, dengan memutarnya saja kita melihat dari sisi yang lain gitu. Ternyata mereka berubah-ubah. Jadi seperti ini. Padahal ini kan bangunan yang sama. Ya kan? Saya ulangi lagi videonya dari sini. Ketika kita memindahkan cara melihat kita, sudut pandang kita, itu kita melihat sesuatu yang berbeda. Jadi kemampuan kalau mau memahami sesuatu, kita harus melihat itu dari banyak aspek. Nah, matematika membantu kita mengaktifkan kemampuan kita untuk melihat aspek-aspek, melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Seperti itu ya. Oke, kita coba ini kan yang lain. Oke, kita coba lihat sesuatu yang lain. Misalnya, saya coba putar video yang terakhir. Ada sebuah, saya yakin teman-teman familiar dengan ini. Ada sebuah barisan yang kita sebut barisan Fibonacci. Jadi barisan Fibonacci itu barisan itu kumpulan angka, oke, kumpulan angka yang dibentuk dari penjumlahan 2 angka sebelumnya. Misalnya ini kita punya 1 dan 1. Angka ketiga adalah penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Jadi 2. Kemudian yang 3 ini 1 tambah 2. Kemudian ini 5, itu 2 tambah 3. Kemudian 8, 3 tambah 5, dan seterusnya. Oke? Saya yakin ini sudah familiar. Nah, kita akan coba lihat lebih dalam. Ternyata angka-angka ini muncul di alam semesta. Di bunga matahari, di bagian kelopaknya, itu jumlah-jumlah yang biasanya muncul di sana adalah angka-angka yang ada di sini, bukan 4, bukan 7, tapi angka-angka yang ada di sini. Jadi ini adalah sebuah fenomena gitu ya. Kenapa angka penjumlahan ini muncul seperti ini? Kita coba main-main lagi melihat Fibonacci dari perspektif yang lain, barisan Fibonacci ini. Bagaimana kalau kita mengkuadratkan semua bilangan Fibonacci? Ya, misalnya 1 dikuadratkan, kemudian 2 dikuadratkan, 3 dikuadratkan, 5 dikuadratkan, dan seterusnya. Oke. Apakah kita akan menemukan pola di sini? Nah, kalau kita lihat hasil penjumlahan dari dua bilangan yang sudah dikuadratkan tadi, ternyata itu ada juga hasilnya tuh di atas di barisan Fibonacci tadi. Seperti ini. Jadi ini sebuah menarik aja untuk kita telusuri gitu. Ya kan? Kemudian ada lagi yang lain. Kalau kita menjumlahkan 3 angka pertama misalnya. 3 angka pertama, 1 tambah 1 tambah 4 hasilnya 6. Kemudian 4 angka pertama, 1 tambah 1 tambah 4 tambah 9 hasilnya 15. Kemudian angka ketiga, 5 yang pertama juga kita jumlahkan.
Ini juga ada patternnya gitu. Kok bisa hasilnya 6? Kok bisa hasilnya 15? Kok bisa hasilnya 40 dan sebagainya. Dan ini ternyata berhubungan juga dengan angka Fibonacci tadi. Hasil penyembelahan kuadrat-kuadrat yang tadi ternyata itu merupakan hasil perkalian dari dua suku. Misalnya 6 adalah 2 kali 3. Kemudian 15 adalah 3 kali 5. Kemudian 40 adalah 5 kali 8 dan seterusnya. Jadi ini hal yang sangat menarik untuk kita ulik gitu ya. Kok bisa ini benar? Nah, yang paling menarik dari matematika lagi, bahwa matematika itu nggak hanya melihat pola, tapi kita bertanya juga kenapa dia seperti ini gitu. Kok bisa hasil penyembelahan kuadrat ini sama dengan perkalian ini? Nah, jadi salah satu manfaat matematika yaitu satu yang sudah orang semua tahu, yaitu tentang kalkulasi gitu kan. Kalkulasi. Yang kedua tentang application. Nah, yang ketiga yang paling sering orang lupa, bahwa dari matematika itu juga kita bisa dapat selain kalkulasi dan application, yaitu inspiration. Kita bisa dapat inspirasi dari matematika gitu ya. Nah, kita coba lihat bareng-bareng, kita coba buktikan bareng-bareng ya, kenapa sih hasil penjumlahan yang tadi itu merupakan perkalian dari dua suku. Fibonacci juga gitu, kenapa nggak angka lain, kenapa nggak angka 7, angka 11, kenapa harus dari angka-angka ini juga gitu. Itu kan menarik untuk kita perdalam. Nah, kita bayangkan, kita punya sebuah persegi panjang ya, persegi dengan masing-masing panjang seperti ini. Oke? Nah, kita coba bentuk seperti ini. Kemudian kita tanya, apa sih luas area dari persegi panjang ini? Oke. Nah, luas dari persegi panjang ini adalah gabungan hasil penjumlahan dari persegi-persegi yang kecil kan? Berarti kita bisa katakan bahwa luas dari area ini adalah penjumlahan dari yang kecil-kecil ini. 1 tambah kuadrat, tambah 2 kuadrat, tambah 3 kuadrat, tambah 5 kuadrat, tambah 8 kuadrat. Tapi kalau kita melihat dari perspektif lain, gabungan dari yang tadi itu kan membentuk sebuah persegi panjang juga. Ketika kita lihat, kalau mencari luas persegi panjang kan panjang kali lebar, yaitu 8 kali 13. Nah, karena inilah kita bisa menyatakan bahwa hasil penjumlahan tadi itu merupakan 8 kali 13 gitu ya. Jadi dengan melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda, kita bisa menemukan penjelasannya. Ada lagi nih yang menarik. Kita coba melakukan pembagian dua suku berurutan dari Fibonacci tadi. Misalnya tadi kan ada dua berurutan 13 dan 8. Kita bagi hasilnya 1,625. Kita bagi 21 dan 13 1,615. Terus kita bagi, ternyata makin ke bawah itu hasil pembagiannya itu selalu sama, yaitu 1,6 gitu. Kok bisa? Nah, inilah yang kita sebut golden ratio. Jadi ini perbandingan yang banyak sekali. Kita menemukan banyak hal di dunia ini yang memiliki golden ratio ini, dan ini ratio ini kita pakai di dunia desain, di dunia seni. Kalau kalian mau membuat sesuatu yang enak dilihat, itu kalian bisa nanti search di Google apa itu golden ratio. Kalau kalian misalnya sebuah perusahaan nih mau membuat logo perusahaan, gimana supaya logonya itu menarik, silakan pastikan aspek-aspeknya itu memenuhi rasio ini. Nah, kita coba kasih contoh ya. Kita coba. Nah, misalnya ada yang tahu ini logo apa? Logo Apple. Logo Apple ini ternyata nggak asal buat gitu. Jadi kenapa gigitan di Apple-nya itu di sebelah sini? Kenapa di sebelah sini tuh miringnya segini? Kenapa ini tangkainya itu di sini segini? Itu menggunakan matematika, nggak asal-asalan pilih. Dia membentuk dulu persegi-persegi yang kayak tadi gitu. Jadi dengan menerapkan matematika, dengan membentuk ini kita bisa membuat seni yang enak dilihat. Dan ini kan buatan manusia. Ternyata banyak hal-hal lain juga yang ada di alam semesta ini ya, itu memiliki rasio seperti ini. Yang bukan ciptaan manusia. Misalnya kalau kamu bandingkan perbandingan panjang antara lengan dari lengan sampai siku
dibandingkan dengan dari siku sampai pergelangan tangan. Kalau dibandingkan, kalian akan mendapat juga 1,6 tadi, golden ratio tadi. Kalau kamu bandingkan juga dari siku ke lengan dengan dari lengan ke ujung jari terpanjang, itu 1,6 juga. Dari pangkal jari sampai ke ruas-ruas tangan, dan dari sana ke ujung itu 1,6 juga. Sama juga di badan, dari ujung kaki ke pusar dibandingkan dengan dari pusar ke ujung kepala, itu kita akan menemukan rasio yang sama juga, 1,6. Banyak lagi yang lain ya, kalian bisa explore ini. Jadi ini yang kita sebut golden ratio gitu ya, dan aplikasinya banyak sekali dalam hidup kita. Nah, jadi kesimpulannya, saya ingin tutup sesi 1 ya, kita akan lanjutkan dengan kuis dulu sebentar. Jadi matematika itu bukan hanya untuk menyelesaikan mencari nilai X saja, tapi juga kita akan belajar mencari tahu kenapa gitu, why gitu. Matematik is not just solving for X, oke? Tapi juga cara kita menemukan alasan kenapa sesuatu itu terjadi seperti ini, gitu ya.